warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato, yang kami hormati para pimpinan lembaga pendidikan, panitia penyelenggara, dan rekan-rekanku sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan akal sebagai cahaya, menurunkan ilmu sebagai lentera, dan mengajarkan manusia berpikir agar selamat dari gelapnya prasangka. Selawat berbingkai salam selalu kita curahkan kepada uswah hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang bijak, pemikir yang cerdas, dan pembawa wahyu yang menerangi semesta. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkan saya, Faisal Muhammad bin Kis, menyampaikan sebuah pidato dengan judul Membangun Budaya Berpikir Kritis untuk Menghadapi Tantangan di Era Digital. Hari ini kita hidup di era digital, di mana informasi melaju begitu cepat, akan tetapi daya kritis justru melambat. Benar dan salah bercampur, fakta dan hoaks bertautan. Tanpa akal yang jernih, kita dapat terombang-ambing dalam lautan kesimpang siuran. Padahal agama Islam merupakan agama akal, dan juga agama iman dan agama ilmu. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 44 yang berbunyi Afala taqilun, yang artinya, maka apakah kalian tidak menggunakan akal? Berpikir kritis bukan hanya mempertanyakan, tetapi menelaah dengan ilmu, menggali atau menimbang dengan hati, dan memilih keputusan yang benar. Tanpa itu semua, manusia hanya sebagai pengikut tren, bukan pencari kebenaran. Sejarah telah menunjukkan bahwa peradaban yang besar tidak dibangun oleh mereka yang mudah percaya, tetapi oleh mereka yang gemar bertanya. Lihatlah Baghdad pada masa kejayaannya. Baitul Hikmah bukan hanya gudang buku, tetapi lautan ilmu, samudra pemikiran, dan istana hikmah. Di sanalah lahir banyak pemikir ulung seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan juga Al-Khwarizmi, yang tentunya tidak hanya menghafal, tetapi menggali. Tidak hanya meniru, tetapi meramu, dan tidak hanya mengikuti, tetapi memimpin. Namun kini, apa yang terjadi? Generasi muda lebih sibuk menggulir layar daripada mencari makna, lebih suka mengeluarkan berita daripada mencari hikmah, dan lebih suka berdebat daripada mencari kebenaran. Jika budaya ini terus dibiarkan, bagaimana kita nantinya menyongsong masa depan? Bagaimana kita nantinya menjawab semua tantangan zaman? Padahal salah satu cara untuk meningkatkan daya kritis, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan amanat konstitusi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa yang berpikir adalah bangsa yang besar, bangsa yang kritis adalah bangsa yang cerdas, dan bangsa yang bijak adalah bangsa yang jaya. Namun di tengah tantangan itu masih ada harapan. Selama ada insan yang haus ilmu, selama ada jiwa yang berpikir mendalam, maka masa depan tetap terbuka.
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM yang hari ini berusia 61 tahun adalah bukti bahwa generasi berpikir masih ada. IMM bukan hanya organisasi, tetapi wadah pembentukan insan akademis yang berjiwa islami, berpikir kritis, dan berjuang untuk kemaslahatan umat. IMM adalah bukti bahwa berpikir kritis bukan hanya wacana, tetapi sebuah pergerakan. IMM adalah jawaban atas tantangan zaman, di mana untuk mendorong agar generasi muda tidak hanya hidup di dunia digital, tetapi harus dengan menginjak pada nilai-nilai kebenaran. Maka marilah kita membangun budaya berpikir kritis dan menjadikan berpikir kritis itu sebagai poros perjuangan, bukan sekedar reaktif tetapi reflektif, bukan sekedar menghakimi tetapi memahami, bukan sekedar mengikuti tetapi menuntun. Karena berpikir kritis adalah ibadah, menganalisis adalah jihad, dan mencari kebenaran adalah jalan untuk menuju kemuliaan. Dengan akal yang tercerahkan oleh wahyu, kita bukan hanya bertahan di era digital, tetapi menjadi pelopor untuk peradaban yang baru. Mari berpikir tanpa jemu, bertanya tanpa ragu, dan menggali tanpa henti, agar Islam senantiasa menjadi rahmatan lil alamin untuk menjadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.